Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Midlife. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi dengan saya Pidanwina. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi PCOS atau Sindrom Ovarium Polycyclis. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, silakan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui banyak info seputar kesehatan bersama MedLife. Nah, sahabat MedLife, kalian tahu nggak sih apa itu PCOS? PCOS atau Polycyclis Ovary Syndrome adalah kondisi gangguan hormonal pada wanita. Kondisi ini biasanya ditandai dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebihan, dan masalah kesuburan. Nah, kalau dibiarin nih PCOS dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Lalu, adakah cara mengatasi PCOS pada wanita? Yuk, mari simak di sini ya. Sindrom polisiklis ovarium atau kita sebut PCOS adalah kondisi gangguan hormon pada wanita yang sedang dalam usia subur. Kondisi ini dapat menyebabkan terganggunya siklus menstruasi dan meningkatnya hormon androgen. Nah, ketika ovulasi tidak terjadi, maka hal ini bisa mengakibatkan ovarium memproduksi kantong berisi cairan atau kista dalam jumlah banyak. Akibatnya apa? Akibatnya sel-sel telur tidak dapat berkembang dengan sempurna sehingga gagal dilepaskan dengan teratur. Nah, selain itu, kista-kista yang berkembang di ovarium menghasilkan hormon androgen yang berkontribusi pada tingginya kadar hormon androgen dalam tubuh wanita dengan PCOS. Nah, terdapat 3 kelainan utama yang menjadi gejala PCOS ya, diantaranya haid tidak teratur atau berkepanjangan ya, di mana indung telur atau ovarium tidak melepaskan sel telur atau melakukan proses ovulasi secara rutin. Haid yang berlangsung lebih lama dari biasanya atau interval antar haid yang melebihi 35 hari merupakan gejala PCOS yang umum terjadi. Nah, selain itu, penderita PCOS juga biasanya sulit untuk hamil ya. Produksi hormon androgen secara berlebihan ya. Nah, dalam kondisi normal, jumlah hormon androgen pada wanita umumnya hanya sedikit ya. Terjadinya peningkatan kadar hormon androgen ini dapat mencegah terjadinya proses pelepasan sel telur dari indung telur atau kita sebut dengan ovulasi ya. Mengganggu siklus menstruasi dan menyebabkan terjadinya berbagai gejala PCOS lain seperti kulit berjerawat dan berminyak. Ovarium polisiklis yaitu indung telur nampak membesar ya dan terlihat gambaran folikel-folikel yang berisi sel telur imatur berukuran kurang dari 1 cm berjumlah 12 ya. Kelebihan rambut di tubuh seperti di dada, perut, dan punggung. Penambahan berat badan, bercak kulit gelap atau tebal di bagian belakang, leher, ketiak, dan bawah payudara, botakan atau rambut menipis. Nah, secara umum seseorang dianggap mengalami PCOS jika terdapat sekurangnya 2 dari 3 kelainan di atas dan telah mengalami sejumlah pemeriksaan penunjang lainnya ya. Lalu bagaimana diagnosa PCOS? Nah, sebelum menegakkan diagnosis, umumnya dokter akan melakukan anamnesis dengan menanyakan gejala yang dialami pasien serta melakukan pemeriksaan fisik seperti melihat tanda-tanda pertumbuhan rambut halus, munculnya jerawat, dan lain-lain. Nah, kemudian biasanya dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis PCOS, diantaranya pemeriksaan darah ya untuk memeriksakan kadar hormon FSH, LH, AMH, lalu tiroid, androgen, kadar gula puasa dan hormon insulin, dan kadar kolesterol serta trigliserin. Pemeriksaan USG untuk pemeriksa kondisi indung telur juga ya.
Nah, jika pasien telah didiagnosis menderita PCOS, maka dokter mungkin akan melakukan beberapa tes tambahan untuk mendeteksi apakah terdapat risiko komplikasi terkait penyakit. Nah, bagaimana cara mengatasi PCOS? Nah, cara mengatasi PCOS umumnya tergantung dari beberapa faktor ya, antara lain usia, derajat keparahan, gejala yang dialami, nah kondisi kesehatan pasien secara umum, dan rencana pasien dalam memiliki momongan ya. Nah, beberapa cara mengatasi PCOS bisa dilakukan. Yang pertama, rutin berolahraga ya. Nah, cara mengatasi PCOS yang pertama adalah dengan rutin berolahraga. Nah, dalam hal ini olahraga bermanfaat untuk mengendalikan kadar gula darah, kolesterol, dan hormon insulin dalam tubuh. Selain itu, olahraga juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan suasana hati, dan menjaga pola tidur. Nah, penderita disarankan untuk memulainya dengan olahraga intensitas ringan secara rutin ya. Nah, lalu kedua, mengkonsumsi suplemen ya. Mengkonsumsi suplemen juga bisa menjadi cara mengatasi PCOS, terutama untuk mengontrol gejala yang sering muncul ya. Beberapa jenis suplemen yang disarankan bagi penderita PCOS antara lain omega 3, selenium, vitamin B kompleks, vitamin D kompleks ya. Nah, walaupun begitu, efektivitas vitamin tersebut dalam mengatasi PCOS masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya. Jadi, sebaiknya konsultasikan dengan dokter sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi vitamin atau obat apapun ya. Lalu ketiga, menjaga pola makan sehat. Nih, gaya hidup sehat cukup penting untuk mengatasi PCOS. Nah, itulah kenapa penderita harus memperhatikan pola makannya sehari-hari ya. Nah, penderita PCOS umumnya memiliki kadar insulin tinggi atau disebut dengan hiperinsulinemia. Nah, ya karena adanya resistensi insulin dalam tubuh sehingga hormon insulin terus diproduksi untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah. Nah, hiperinsulinemia kemudian mendorong produksi hormon androgen dalam ovarium ya. Nah, jika kondisi ini terus berlanjut karena kebiasaan mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, nah maka hal tersebut dapat meningkatkan resiko komplikasi berupa diabetes ya. Nah, maka dari itu cobalah mengurangi jenis makanan tinggi karbohidrat dan gula ya, seperti roti putih, nasi putih, dan minuman bersoda, dan mulai memperbanyak asupan sayuran, buah, dan protein tanpa lemak. Lalu keempat, menjaga berat badan ideal. Nah, kalian perlu tahu ya bahwa penderita PCOS dengan berat badan berlebih cenderung mempunyai resiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti diabetes ya. Nah, penyakit jantung juga dan gangguan metabolik lainnya. Nah, itulah alasan kenapa menjaga berat badan ideal menjadi salah satu cara mengatasi PCOS dan mengalami serta mengurangi resiko munculnya komplikasi ya. Lalu kelima, menerapkan pola tidur sehat. Nah, gaya hidup sehat tidak cukup jika hanya berolahraga secara rutin dan menjaga pola makan sehat. Nah, agar lebih optimal, terapkan juga pola tidur yang baik ya sebagai salah satu cara mengatasi PCOS. Nah, cobalah kalian meningkatkan kualitas tidur dengan menerapkan jam tidur yang teratur setidaknya 7-9 jam per hari dan menghindari makan sebelum tidur, terutama makanan tinggi lemak. Lalu keenam, mengkonsumsi obat-obatan dari dokter ya. Nah, pertanyaan mengenai peluang penderita PCOS bisa hamil sering kali diajukan oleh penderita. Nah, jawabannya adalah penderita PCOS tetap memiliki kesempatan ya untuk hamil. Tapi dibutuhkan usaha lebih keras lagi dalam hal ini ya, yaitu dengan melakukan penerapan pola hidup sehat dan menjalani pengobatan secara rutin. Nah, adapun jenis pengobatan PCOS yang dapat diberikan pada pasien yang ingin mendapatkan kehamilan ya, yaitu dengan pemberian metformin atau obat diabetes untuk mengatasi kondisi resistensi insulin. Nah, obat ini dapat membantu ovarium untuk kembali berovulasi
dan memperbaiki siklus haid ya. Nah, pemberian obat-obatan penyubur seperti Clomiphene, Citret atau aromates dan lain-lain, atau injeksi gonadotropin untuk menstimulasi pembesaran folikel sehingga dapat mendorong pelepasan sel telur atau ovulasi. Pasien juga dapat mempertimbangkan penggunaan terapi lanjutan seperti inseminasi atau bayi tabung ya. Nah, sementara itu, pada pasien yang tidak atau belum berencana hamil dapat dipertimbangkan obat kontrasepsi oral atau pil KB untuk menghentikan produksi hormon androgen yang berlebih. Nah, obat-obatan ini juga dapat bermanfaat memperbaiki siklus haid dan mengurangi jerawat serta pertumbuhan rambut halus berlebih di tubuh ya. Lalu ketujuh, terapi bedah ya. Jika semua pilihan terapi lain dianggap tidak efektif, maka terapi bedah dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki kesuburan dan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Nah, salah satu pilihan terapi yang dapat dilakukan adalah prosedur laparoskopi dengan melakukan drilling. Nah, pada ovarium untuk memperbaiki keseimbangan hormon sehingga membantu memicu terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, sampai saat ini penyakit PCOS memang belum dapat disembuhkan sepenuhnya ya, tapi sudah tersedia berbagai pilihan terapi sebagai cara mengatasi PCOS. Nah, mencegah terjadinya komplikasi jangka panjang dan memperbaiki kesuburan. Nah, penting bagi wanita untuk mengenali gejala-gejala PCOS sejak dini untuk mencegah adanya komplikasi. Jika mengalami sejumlah gejala yang mengarah pada PCOS, segera kunjungi dokter terdekat atau dokter favorit Anda ya. Nah, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat ya. Nah, itulah penjelasan seputar PCOS dan cara penanganannya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Nah, semoga bermanfaat. Saya Bidan Wina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.